Aceh, sebuah provinsi di ujung barat Indonesia, dikenal dengan keanekaragaman budaya, suku, dan agama yang sangat kaya. Aceh merupakan tempat bertemunya berbagai tradisi, adat istiadat, serta kepercayaan yang saling berdampingan. Di balik kekayaan budaya ini, Aceh juga pernah dilanda konflik berkepanjangan yang melibatkan banyak elemen masyarakat. Meskipun demikian, Aceh kini berusaha bangkit membangun kembali harmoni di tengah-tengah keragaman yang ada. Jembatan perdamaian di Museum Tsunami Aceh simbolisasi penting dalam merawat perdamaian di Aceh. Seperti jembatan yang menghubungkan dua sisi, perdamaian di Aceh perlu menjaga hubungan harmonis antara kelompok yang terpisah oleh konflik. Merawat perdamaian dapat dilakukan melalui dialog terus-menerus, rekonsiliasi, pembangunan yang inklusif, serta pendidikan bagi generasi muda, dan tentang pentingnya perdamaian. Jembatan ini mengingatkan kita bahwa perdamaian adalah hasil kerja bersama dan harus terus dijaga agar tidak terulang konflik. Berikut adalah jembatan perdamaian di Museum Tsunami yang terletak di Banda Aceh. Memiliki makna yang sangat mendalam. Jembatan ini tidak hanya struktur fisik, tapi juga simbol sebagai proses rekonsiliasi dan penyembuhan luka-luka akibat konflik dan bencana alam yang terjadi sebelum termasuknya tsunami Aceh. Jembatan ini juga menghubungkan dua sisi, antara mengamarkan harapan akan adanya hubungan lebih baik, saling memahami, berdamai setelah masa-masa sulit tersebut. Aceh mengalami masa keterpurukan saat konflik dan bencana hingga akhirnya sampai pada titik perdamaian Aceh. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dispupar Aceh melalui UPTD Museum Tsunami Aceh menggelar pameran temporer Memori Helsinki. Pameran Memori Helsinki menggambarkan momen-momen penting dari proses perdamaian hingga penandatanganan MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005 silam, serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh pasca tsunami dan damai. Selanjutnya, Museum Tsunami Aceh mengajak pengunjung merenungkan pentingnya perdamaian dan rekonsiliasi, serta menjaga persatuan di Aceh. Nah, museum ini dipilih karena mewakili perdamaian di Aceh yang juga dipengaruhi oleh dampak positif tsunami bagi pihak-pihak yang terlibat konflik. Nama-nama negara yang membantu Aceh selama pasca bencana dipahat di batu sekitar kolam dan langit-langit dengan tulisan damai dalam bahasa masing-masing. Hey, du jalla hey, hiding hala hala hiding. Hiding hala hala hiding wa jalala Saja pertanyaannya Pak, menurut Bapak bagaimana cara kita merawat perdamaian di Aceh ini agar terhindar dari konflik-konflik yang sudah kita alami di tahun 90-an? Nah, alhamdulillah di tahun setelah tsunami 2005 itu sudah terjadi MoU, namanya MoU Helsinki. Nah, MoU Helsinki itu sudah memutuskan mata rantai konflik yang berkepanjangan yang terjadi di Aceh. Nah, tugas kita sekarang adalah merawat perdamaian itu. Kalau saya sebagai guru menjaga perdamaian itu bisa kita lakukan dengan dua hal. Yang pertama sekali melalui penyuluhan tentang perdamaian itu sendiri, yaitu di wilayah pendidikan. Ranah pendidikan itu bisa mencakup dengan memberi materi-materi ataupun pembekalan kepada anak didik, siswa dan siswi di level SMA. Kemudian yang kedua, bisa juga kita lakukan dengan penguatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru tegak karena salam nabikan sunnah jangan memat tanda mulia. Salam alaikum kami ucapkan para undangan yang baru tegak. Jadi cara merawat perdamaian di Aceh agar tidak terjadinya konflik kembali, yaitu yang pertama, implementasi perjanjian perdamaian, yaitu menjaga poin-poin perjanjian Helsinki tetap terjaga dan otonomi khusus berjalan secara maksimal. Yang kedua, peningkatan ekonomi yang adil, yaitu seperti pembangunan infrastruktur yang merata, layanan masyarakat, dan layanan sosial. Lalu yang ketiga, membuka dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik-konflik kecil melalui hukum adat. Lalu yang keempat, peningkatan kesejahteraan sosial, yaitu seperti peningkatan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat,
dan pengelolaan sumber daya alam secara terbuka. Yang kelima, mencegah konflik baru, yaitu dengan cara mengurangi ketimpangan sosial dan membuka dialog yang berkelanjutan. Kesimpulannya, perdamaian di Aceh dapat terjaga dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, dengan dialog yang berkelanjutan dan peningkatan infrastruktur yang adil dan merata.